Halo teman-teman, hari ini saya akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jadi saya akan mereview di dalam aplikasinya seperti apa, dan sebelumnya kita akan cek di Play Store mereka itu menawarkan seperti apa gitu ya. Jadi kita akan buktikan apa yang mereka tawarkan itu benar nggak, apa adanya gitu ya. Kalau memang ada yang lebih-lebihkan atau disembunyikan, nanti teman-teman akan tahu gitu ya. Karena kebetulan saya sudah install aplikasinya, sudah daftar juga, dan sudah di ACC. Jadi teman-teman penasaran kan apa nama aplikasinya? Simak saja video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak ketinggalan info pentingnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke Play Store dulu ya teman-teman. Jadi nama aplikasinya yang akan saya review kali ini dari 360 Kredi. Jadi 360 Kredi ini adalah aplikasi pinjaman online dari PT Inovasi Terdepan Nusantara. Dan aplikasinya saya cek memang sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Jadi silahkan dicek sendiri aja kalau mau tahu lebih lanjut gitu ya. Dan di sini kita akan lihat apa saja yang ditawarkan yang mereka tulis di dalam deskripsinya. Sesuai nggak nanti gitu ya. Oke, kita cek dulu. Baik, ini dia, kita ambil poin pentingnya saja. Yang pertama di sini teman-teman, biaya adminnya 0,25%, tergantung dari besar pinjaman dan lama tenor atau cicilan. Jadi biaya admin itu mulai dari 0,25% teman-teman ya, tergantung nanti besar kecilnya pinjaman gitu. Selanjutnya yang kedua, lama tenor cicilan mulai dari 91 hari sampai 360 hari. Jadi teman-teman untuk tenornya, masa cicilannya itu mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun ya. Kita coba nanti dapat berapa saya. Yang ketiga adalah untuk limitnya teman-teman. Limitnya mulai dari 400.000 sampai 20 juta. Jadi paling tidak teman-teman akan mendapatkan paling kecil 400.000 lah. Karena di sini mereka menuliskan seperti itu, 400.000 sampai 20 juta. Suku bunga tahunan maksimum APR teman-teman. Jadi 36% per tahun ya. Kita nanti akan cek ya bunganya berapa per harinya. Karena setahu saya saat ini aturan dari OJK pinjaman online itu adalah bunga maksimalnya 0,3% per hari maksimalnya. Apabila lebih dari itu berarti melanggar gitu ya teman-teman. Kalau bisa sih kurang dari itu ya per harinya. Oke, di sini ada simulasi pinjamannya juga. Misalkan teman-teman pinjam 3 juta, di sini total yang harus teman-teman bayar itu adalah 3.112.000 dengan tenor 3 bulan. Saya rasa agak nggak mungkin ya kalau bunganya segini. Mungkin sedikit lebih tinggi kayaknya. Nah, daripada kita bingung langsung aja kita buka aplikasinya. Saya dapat limit berapa, kita cek nanti bunganya berapa, biar sama-sama tahu gitu ya. Karena saya sendiri juga nggak tahu teman-teman ya bunganya berapa di dalam aplikasinya. Makanya kita cek bareng-bareng. Oke, ini dia teman-teman, saya sudah masuk di aplikasinya. Ternyata untuk poin yang di bagian limit itu tidak sesuai teman-teman. Katanya tadi mereka menuliskan limitnya mulai dari 400.000 sampai 20 juta. Dan di sini saya mendapatkan limit 300.000. Artinya kan di bawah 400.000 yang mereka tulis di deskripsi tadi gitu ya. Jadi untuk poin yang limit ini udah nggak sesuai. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk tenor dan bunganya ya teman-teman. Di sini untuk ceknya kita coba klik ajukan sekarang. Mudah-mudahan nggak cair dulu ya. Bahaya ini kalau cair. Oke, belum ya, belum cair ya. Oke teman-teman, di sini ternyata ketika saya klik di sini kita bisa geser. Misalkan pinjam 200.000 bisa. Dan yang paling tinggi 300.000 gitu ya. Dan selanjutnya untuk tenor, mereka tadi mengatakan limitnya mulai dari 91 hari. Dan di sini saya mendapatkan tenor 150 hari. Kalau misalkan 200.000, tenornya tetap 150 hari.
Oke, untuk tenor dari sini udah cukup sesuai lah teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu nanti 150 hari ini bayarnya berapa kali. Nah, itu yang belum kita tahu. Nah, caranya untuk mengetahui itu, teman-teman tinggal klik ini rencana pembayaran. Dan ternyata di sini bayarnya 2 kali, teman-teman. Yang pertama itu, misalkan saya pinjam hari ini, saya rekaman video ini tanggal 29 Oktober. Jadi ketika saya mencairkan hari ini, angsuran pertama itu tanggal 13 November atau 13 bulan 11. Itu belum ada 1 bulan, teman-teman ya. Mungkin sekitar 15 hari lah itu. Jadi 15 hari kemudian kita harus bayar cicilan pertama gitu. Setelah itu cicilan kedua tanggal 28 Maret. Buset. Jadi 15 hari kemudian saya bayar, misalkan hari ini pinjam ya. 15 hari kemudian saya bayar. Untuk cicilan yang kedua itu nunggu 1, 2, 3 bulan lagi, teman-teman. Jadi bulan Desember, bulan Januari, bulan Februari itu nggak bayar apa-apa. Bayar lagi itu bulan Maret. Buset, ini ya yang saya maksud. Memang bener tenornya 150 hari. Tapi ternyata setelah dicek itu cicilannya bukan bulanan, melainkan ini ya seenak mereka aja gitu, mau dikasih bayarnya tanggal berapa gitu, teman-teman ya. Biasanya kan ada yang flat per bulannya berapa, cicilannya itu tetap per bulan. Lah ini cicilannya 2 kali, tapi jaraknya itu jauh banget ya. Bayar 15 hari kemudian, setelah itu 3 bulan lagi baru bayar. Bahkan hampir 4 bulan lagi sih baru bayar ya, karena di situ tanggal 28 Maret. Nah, untuk nominalnya sendiri di sini 281.000 untuk cicilan pertama. Buset. Ini sih nggak worth it, teman-teman ya. Menurut saya nggak worth it. Kenapa? Karena kita aja pinjam 300.000. Cicilan pertama bayarnya 15 hari kemudian dengan nominal 281.000 rupiah. Itu udah hampir lunas, teman-teman ya, pokoknya. Aduh. Itu sih gak worth it menurut saya. Untuk apa ya, ini contoh pinjaman kecil ya. Apalagi pinjaman besar, itu kan lebih gak worth it ya. Misalkan teman-teman pinjam bukan 1 juta, 3 juta misalkan. Terus teman-teman cicilan pertama disuruh bayar 2.800.000 gitu kan, gak worth it sama sekali kan gitu. Oke, untuk tenor kita anggap gak sesuai, teman-teman ya. Karena ini kayak ada permainan dari mereka menurut saya gitu. Selanjutnya untuk admin, teman-teman. Di sini pinjam 300.000, kita dipotong 40.000. 40.000 itu berapa persennya, teman-teman, dari ini? Kayaknya lebih dari 10% ya. Karena 10% aja dari 300.000 ini 30.000 ya. Nah, ini kita dipotong 40.000, itu lebih dari 10%. Kita akan terima 260.000. Sangat-sangat tidak worth it. Terus untuk bunganya, teman-teman. Jadi untuk admin menurut saya lebih maksudnya itu nggak sesuai dari deskripsi mereka tadi di Play Store gitu. Selanjutnya untuk bunga, teman-teman, di sini. Di sini langsung aja kita total aja ya. Total pengembalian untuk pemberi dana 105.000. Jadi cicilan pertama 281.000 ditambah 123.000. Sebentar, teman-teman, saya hitung dulu ya. Kurang lebih total yang harus kita bayar 281 ditambah 123.000 ini hasilnya 405.000-an. Sekitar itulah, teman-teman ya. Jadi pinjam 300.000, terimanya 260.000. Total yang harus kita bayar 400.000 lebih. 405.000 gitu. Jadi hampir ya, teman-teman ya, hampir 2 kali lipat. Setelah saya coba cek di ChatGPT, teman-teman ya. Jadi 300.000 ke 400.000 itu naiknya 33%. Nah, sekarang kita langsung dibagi aja, teman-teman ya. Bagi tenornya 150 hari. Maka kita akan ketemu bunga perharinya berapa. Jadi bunga total kita itu 33%, kemudian dibagi 150 hari. Bunganya ketemu 0,22% per hari. Ya, dari sini sih masih mematuhi aturan OJK ya. Kalau ngelihat dari aturan OJK, memang masih mematuhi aturan OJK.
Tapi mereka ini cari keuntungan lebih tinggi itu dari adminnya, teman-teman ya. Adminnya itu menurut saya gede sih. Ini aja pinjaman 300.000 ya. Apalagi pinjaman 3 juta ini teman-teman akan dipotong 400.000 kayaknya ya. Wow, wah, oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, daleman dari aplikasi 360 Kredi. Untuk legalitasnya memang sekali lagi sudah terdaftar di OJK. Tapi untuk dalemannya ya seperti itu tadi ya. Saya review berdasarkan apa yang saya lihat di sini teman-teman. Ini tidak ada editan, jadi ya memang aplikasinya ini gitu ya. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang aplikasi ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin ada juga yang sudah pernah pinjam di sini. Jangan lupa sharing juga di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga baca, juga tahu, dan supaya bisa mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pengajuan di aplikasi ini ya teman-teman. Baik, segini dulu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.